Jadi jangan balas kejahatan orang tuamu, jangan balas kejahatan saudara kandungmu, jangan balas kejahatan musuhmu. Bagianmu jadi orang benar dan jadi orang baik, sehingga waktu kamu jatuh berkali-kali bangkit lagi. Tapi kalau kamu ikut jahat, sekali kamu jatuh ambruk dan hancur. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu punya keberanian, guys? Agar kita kuat menghadapi kegagalan dan penolakan, agar kita kuat menghadapi yang namanya sakit hati. Hey guys, orang gagal itu normal, tapi bangkitlah. Di kerangka berpikir saya, setiap kali saya jatuh, setiap kali saya gagal, saya harus lompat, saya harus lari lebih cepat. Saya harus mengejar ketertinggalan saya. Itu prinsip. Dimanapun saya gagal, saya harus bangkit secepat mungkin. Jadi gagal normal. George Barna, penulis atau punya universitas riset dunia di Amerika. Dia bukan cuma seorang riseter, tapi dia punya universitas khusus riset. Dia mengatakan, saudaraku, bahwa setelah penelitian, manusia itu gagal 14 kali dalam satu hari. Jadi setiap hari manusia itu gagal 14 kali kalau di rata-rata. Lagi sikat gigi, kesenggol gusi. Lagi ngomong, salah bicara. Lagi melakukan pekerjaan, meleset. It's normal. Tinggal say sorry. Tapi kemudian yang kedua, bangkit. Gagal normal, tinggal dalam kegagalan, ini yang tidak normal. Jadi orang yang berani harusnya adalah orang yang berani bangkit. Suatu kali Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Dan Tuhan katakan di Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liatnya di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nabi Yeremia sedang diperlihatkan, masuk ke sebuah tukang keramik. Dan waktu dia masuk, betapa kagetnya dia melihat tukang keramik itu sedang bikin tanah liat, bikin keramik. Tapi kemudian gagal. Yang dilakukan sama tukang keramik itu, dia tidak buang tanah liat itu, tapi dia bentuk dengan model yang lain lagi. Dan Tuhan ngomong gini, kalau tukang keramik aja gak buang itu tanah liat, apalagi aku tidak akan pernah buang siapapun yang gagal dalam kehidupannya, tapi aku akan bentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya beritahu, ini kabar baik. Kalau kamu gagal di area itu, saat kamu bangkit, Tuhan pakai secara luar biasa di area itu. Kamu gagal di keuangan, guys. Waktu kamu bangkit, Tuhan akan pakai dalam keuangan. Kamu gagal di area rumah tangga. Waktu kamu bangkit, Tuhan pakai untuk memulihkan banyak rumah tangga. Kamu gagal di area bisnis, guys. Kamu bangkit, Tuhan pakai untuk menolong pembisnis yang lain. Di mana kamu gagal, begitu kamu bangkit, Tuhan pakai jadi pedang yang luar biasa untuk menolong hidup orang lain. Dalam Tuhan itu tidak ada kata gagal total. Sebagai contoh adalah Thomas Alva Edison. Di SD kelas 3 Thomas Alva Edison, orang tuanya dipanggil sama kepala sekolahnya. Dan kemudian orang tua berkata begini, kepala sekolah berkata pada orang tua Thomas Alva Edison, ibu, sebetulnya Anda salah masukkan anakmu di sekolah dasar biasa, tapi masukkan anakmu di sekolah luar biasa. Karena anakmu itu Down syndrome. Apakah Mama Thomas Alva Edison kecewa? No. Yang dilakukan sama Mama Thomas Alva Edison, dia tidak masukkan di sekolah luar biasa sekalipun ditolak di sekolah normal. Tapi dilakukan adalah dia bikin homeschooling. Inilah homeschooling pertama di dunia yang dibuat oleh Mama Thomas Alva Edison. Di mana dia ajarin anaknya, di mana mamanya tidak menyerah. Kemudian begitu itu terekam, mamaku tidak menyerah sama aku. Dan ketika dia bikin bola lampu gagal 1 kali, dia bikin lagi 5 kali gagal, 100 kali gagal, 500 kali gagal, 1000 kali gagal, 1200 kali gagal, 1400 kali gagal, 1499 kali gagal. Dia bangkitlah. Aku ingat mamaku gak menyerah sama aku. Dia bikin bola lampu yang 150. Bola lampu tersebut
Dan dari hidupnya, dia menciptakan 3.000 penemuan penting lainnya. Nih, orang Down syndrome. Gak ada kata gagal total. Saudara, gagal total karena Anda menyerah. Tuhanmu aja gak menyerah. Kenapa kita harus menyerah dengan diri kita sendiri? Amsal pasal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya mau saudara lihat dalam versi yang mudah dibaca, lebih jelas dikatakan orang baik dapat jatuh berkali-kali. Siapapun bisa jatuh berkali-kali, tapi orang baik selalu akan bangkit kembali. Mau kau jatuh berkali-kali? Firman Tuhan, selama kamu baik, bangkit lagi. Tuhan tolong kamu. Tetapi orang jahat ialah orang yang dikalahkan oleh kesulitannya. Saya beritahu sama saudara, tugas kamu bukan balas kejahatan sama yang jahat. Tugas kamu adalah mengampuni orang jahat. Jadilah orang baik. Sebab waktu kamu dijatuhkan orang lain, waktu kamu jatuh karena ulahmu sendiri, kamu akan bangkit kembali. Beda sama orang jahat. Orang yang jahat akan jatuh karena ulahnya sendiri. Jadi jangan balas kejahatan orang tuamu, jangan balas kejahatan saudara kandungmu, jangan balas kejahatan musuhmu. Bagianmu jadi orang benar dan jadi orang baik, sehingga waktu kamu jatuh berkali-kali bangkit lagi. Tapi kalau kamu ikut jahat, sekali kamu jatuh ambruk dan hancur.